Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda, tentunya dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Dewi Sartika. Pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah kota menyambut kunjungan tim verifikasi Kota Sehat tingkat pusat 2021. Dalam sambutan, Wali Kota Parepare berkomitmen menjadikan Kota Parepare menjadi kota sehat. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim didampingi Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat serta sejumlah pimpinan SKPD dan camat lingkup pemerintah Kota Parepare menerima tim verifikasi penilaian Kota Sehat tingkat pusat tahun 2021 yang diketuai Nevi Rinda Nugraini di ruang pola kantor Setdako pada Kamis 30 September 2021. Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengatakan, pemerintah kota berkomitmen menjadikan Parepare sebagai kota sehat, yang dibuktikan dengan 3 kali berturut-turut meraih predikat kota sehat. Hal ini merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan bidang kesehatan melalui penataan sarana dan prasarana permukiman, penataan kawasan transportasi dan tertib lalu lintas, kawasan industri dan perkantoran, penataan kawasan pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan sehat mandiri, dan kehidupan sosial sehat. Pemerintah Kota Parepare juga terus mengkampanyekan gerakan masyarakat sehat atau Germas dengan tujuan mengajak serta memotivasi masyarakat agar terlibat aktif sehingga memiliki kebiasaan dan perilaku hidup yang sehat. Dan motivasi segenap jajaran stakeholder semua SKPD terkait dan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan kota sehat di Parepare. Ketua Tim Verifikasi Penilaian Kota Sehat tingkat pusat Nevi Rinda Nugraini mengatakan, penyelenggaraan Kota Sehat bertujuan untuk menciptakan daerah yang bersih, nyaman, aman, dan layak huni bagi masyarakat. Nevi Rinda Nugraini menambahkan, penyelenggaraan Kota Sehat memiliki peran dalam pembangunan daerah dengan melihat potensi dan permasalahan agar dapat ditemukan arah, sasaran, tujuan, dan hal lainnya. Untuk mewujudkan kondisi kabupaten kota yang bersih, nyaman, dan aman, dan sehat, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam menyambut tim penilai Kota Sehat yang akan berada di Kota Parepare selama 3 hari. Penilaian kali ini Ketua Forum Kota Sehat Haji Minhajuddin Ahmad optimis raih Witara keempat. Terkait kedatangan tim verifikasi Kota Sehat, Kota Parepare optimis meraih Witara yang keempat kalinya. Dalam penilaian Kota Sehat terdapat 7 tatanan dan 1 tatanan tambahan, yaitu tentang penanganan COVID-19 yang menjadi penilaian tambahan. Selama 3 hari di Kota Parepare, tim verifikasi Kota Sehat akan berkeliling untuk menilai 7 tatanan tersebut. Ketua Forum Kota Sehat Kota Parepare Minhajuddin usai mendampingi penilaian di hari pertama kemarin mengatakan, Kota Parepare terbilang siap dalam penilaian Kota Sehat, sebab pihaknya telah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan indikator yang nanti dinilai untuk pencapaian Witara yang keempat oleh tim penilai. Ya, kita siap untuk menghadapi penilaian Kota Sehat ini. Kami siap, kami yang persiapkan segala sesuatunya sesuai dengan indikator yang nanti dinilai untuk pencapaian Witara yang keempat. Untuk kita menuju Witara yang keempat, kita sudah menyiapkan seluruh lokus yang dinilai berdasarkan dengan indikator penilaian yang ada. Ada berapa lokus? Untuk hari kita siapkan lokus ini ada 20 lebih, hampir 30, tapi nanti dia yang pilih karena dia nanti menentukan di mana supaya jelas kesiapannya. Mereka hanya melihat seperti itu. Jadi kita tidak menentukan, mereka yang menentukan apa yang dinilai. Oh iya. Kalau lokusnya Parepare yang menentukan bahwa ini yang akan dipilih. Lokus yang kita siapkan cuma menyajikan kepada mereka 30 lebih, nanti mereka yang pilih yang mana. Tapi Parepare optimis ya dapat. Parepare insya Allah. Parepare sendiri telah menyiapkan lokasi khusus sebanyak 30 lokasi, di antaranya 30 lokasi yang ada, tim penilai yang akan menentukan apa yang dinilai. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, tim verifikasi KKS lakukan kunjungan di 3 lokus di Parepare. Salah satunya SDN 28 Lumpue yang memiliki lingkungan yang memadai serta sudah berstatus adiwiyata nasional. Tim verifikasi kota pada Rabu siang kemarin memulai kunjungan di 3 lokus yang telah disediakan Kota Parepare dalam penilaian KKS. Sesuai rundown, terdapat 28 lokus yang disediakan Kota Parepare dalam penilaian kota sehat. Namun di hari pertama kunjungan tim penilai mengunjungi 3 lokus, diantaranya SD Negeri 28 Lumpue sebagai sekolah sehat, Abon Bunda sebagai inovasi berdaya Serikandi oleh Serikandi, serta Monumen Cinta Habibie Ainun atau Car Free Day Cinta. Dalam penilaian kota sehat terdapat 7 tatanan dan 1 tatanan tambahan, yaitu tentang penanganan COVID-19 yang menjadi penilaian tambahan. 7 tatanan tersebut ada lokusnya yang menjadi penilaian. Dari hasil kunjungannya di SD Negeri 28 Parepare, Koordinator Tim Verifikasi KKS Nevi Rinda Nugraini menilai SD Negeri 28 Parepare sudah bagus sebab ini sudah adiwiyata nasional. Terutama lingkungannya sudah berbudaya lingkungan karena lingkungannya terjaga. Berapa penilaian? 7, ada 7, terus ada 1 lagi penilaian tambahan itu COVID. Apa saja tadi yang 7 itu? Jadi ada 7 tatanan, kemudian ada 1 lagi tatanan tambahan. Bukan ini tambahan ya, maksudnya tambahan itu karena kondisi sekarang kan lagi COVID. Jadi itu ada penilaian juga COVID-nya. Jadi penanganan tentang masa pandemi ini, penanganan COVID-nya bagaimana itu penilaian. Tapi itu hanya tambahan. Itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya? Karena kan ini masih masa pandemi ya. Tapi mungkin kalau tahun berikutnya udah nggak ada lagi kali itu, karena kan udah mungkin ya mudah-mudahan aja sudah cepat hilang. Jadi program utamanya tetap KKS, COVID hanya tambahan aja. Karena ini cuma hanya sesaat aja kan. Selanjutnya mungkin juga pandeminya udah nggak ada lagi. Kalau di lingkup sekolah sendiri Bu, bagaimana Bu tadi melihat? Lingkup ini sekolah aja. Bagus. Ini bagus karena pertama ini kan dia udah adiwiyata nasional ya. Yang pertama lingkungannya sudah berbudaya lingkungan, itu sudah pasti karena dia lingkungannya terjaga, seperti dia ada pori-pori, bioporinya, kemudian boga untuk tatanan empon-empon itu namanya apa? Toga, kemudian ada daur ulang sampah. Jadi anak-anak ini yang membuat daur ulang sampah itu anak-anak dari sekolah ini, tapi dibina sama gurunya tentunya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. 120 calon jemaah haji Kota Parepare yang batal berangkat selama 2 tahun terakhir, yakni tahun 2020 dan 2021, mengikuti sosialisasi KMA nomor 660 tahun 2021 dan diberi pemahaman terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021. Pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021 disosialisasikan langsung ke ratusan CJH Parepare. Sosialisasi keputusan Menteri Agama atau KMA itu dihadiri oleh Kakanwil Kemenak Sulawesi Selatan Khaironi, Kepala Bidang PHU Kemenak Sulawesi Selatan Ali Yafid, dan Kepala Kemenak Parepare Abdul Ghaffar yang digelar di Hotel Dinasti baru-baru ini. Sebanyak 120 calon jamaah haji atau CJH Kota Parepare yang batal berangkat selama 2 tahun terakhir, yakni tahun 2020 dan 2021, diberi pemahaman terkait pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 agar CJH tidak mendapatkan informasi yang salah atau hoax, baik dari sisi dana haji maupun informasi lainnya. Khaironi mengatakan, latar belakang dikeluarkannya KMA 660 tahun 2021 sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kesehatan dan keselamatan para calon jamaah haji karena pandemi COVID-19. Tetap kami berjanji untuk penyelenggaraan ibadah haji dan memperoleh prioritas di tahun 2021. Penyebabnya sendiri Pak pembatalannya? Ya, saya kira kita semua sudah tahu ya bahwa pandemi COVID-19 secara global dialami oleh hampir semua negara di dunia. Oleh karena itu, untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang lebih parah dan untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kesehatan jamaah, maka kami terpaksa membatalkan keberangkatan.
Diketahui CJH yang tertunda berangkat dalam 2 tahun ini di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 7.000 orang. Daftar tunggu rata-rata mencapai 31 tahun, tertinggi di Kabupaten Bantaeng mencapai 44 tahun, dan Kabupaten Luwu terendah 20 tahun. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Kejaksaan Negeri Parepare adakan sosialisasi penerangan hukum pencegahan korupsi. Hal ini guna memberikan kesadaran serta pencerahan untuk mencegah tindakan korupsi. Kejaksaan Negeri Kota Parepare menggelar sosialisasi penerangan hukum untuk mencegah korupsi di lingkup pemerintah Kota Parepare. Sosialisasi itu berlangsung di Balai Ainun Habibie pada Kamis 30 September 2021. Kegiatan itu diikuti puluhan kepala dinas dan kepala bidang SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare. Turut hadir pada acara itu Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Didi Haryono menjelaskan, penerangan hukum dilakukan untuk instansional, sekedar untuk pencerahan dan penyadaran, dan yang paling utama yaitu pencegahan korupsi. Didi juga memperkenalkan seksi perdata dan tata usaha negara yang bertugas menangani masalah perdata. Ia menginginkan fungsi semua seksi di Kejaksaan Negeri Parepare bisa membantu pemerintah kota untuk mencegah korupsi. Intinya cuma satu, kita lakukan pencegahan ke semua kegiatan. Makanya tadi disampaikan Pak Kasintel juga mengenai soal pendampingan hukum di bidang datun. Supaya teman-teman di instansi, terutama di pemerintah kota, bisa menggunakan sarana itu dalam setiap kegiatan pembangunan. Supaya kita bisa hindari penyimpangan yang dilakukan di kegiatan-kegiatan fisik nantinya. Kan gitu ya. Untuk konsultasi pendampingan hukum. Sementara itu, Kasih Intelijen Kejari Yudi Trisnamijaya menjelaskan fungsi bidangnya dalam mengawal dan mengamalkan kegiatan pembangunan di Parepare. Hal itu merupakan pengganti dari TP4D. Kami kan pencegahan itu di kejaksaan ada masuk di bidang intel. Contohnya untuk istilahnya pemantauan, pengawalan dan pengamanannya. Kemudian ada juga di bidang datun, mereka tupoksi adalah untuk melaksanakan pendampingan hukum dan legal opinion, memberikan pendapat hukum. Salah satunya itu. Kemudian untuk penindakan nanti jatuhnya ke Pitsus untuk perkara korupsinya. Itu sudah sampai dengan tindakan tingkatan untuk penuntutan. Tapi kita lebih untuk pencegahan untuk saat ini kan kita mengadakan acara sosialisasi sesuai dengan judul kita, pencegahan tindak pidana korupsi. Itu aja. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Unit pelayanan terpadu daerah penerangan jalan umum mengganti puluhan lampu aksesoris kota yang berlokasi di Jalan Mati Rotasi. Penggantian ini dilakukan sebagai upaya pemeliharaan aset daerah. Pemerintah kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD Penerangan Jalan Umum atau PJU Kota Parepare beberapa waktu lalu telah merampungkan penggantian puluhan lampu aksesoris kota yang berlokasi di Jalan Mati Rotasi Kota Parepare. Kepala UPTD PJU Kota Parepare yang ditemui pada Rabu kemarin menjelaskan sejumlah alasan yang menjadi pertimbangan dilakukannya penggantian puluhan lampu aksesoris kota tersebut, diantaranya kondisi lampu aksesoris kota yang sudah tidak layak dan sebagai salah satu upaya menambah nilai estetika kota. Burhanuddin juga menjelaskan, meski desain, bahan serta pencahayaan yang jauh lebih baik dari lampu aksesoris kota sebelumnya, namun daya listrik yang digunakan tetap hemat. Ini kita adakan pergantian. Yang pertama memang karena sudah ada beberapa yang ada kerusakan. Yang kedua ini kita pertimbangan setelah lihat kondisi jalan di situ, maka ya kita ganti dengan konstruksi yang lebih kuat. Ya selain itu memang aksesoris kota itu lampu hias butuh perkembangan, sehingga kecenderungan untuk melihat kota Parepare ini memang selalu ada ini perubahan untuk aksesoris kota. Dan kita himbau kepada masyarakat supaya kita sama-sama menjaga, sama-sama memelihara, jangan ada yang ini yang sengaja, kadang ada yang merusak. Nah, itu kita
himbau masyarakat supaya kita sama-sama menjaga ini aksesoris kota. Karena aksesoris kota ini ya terkhusus lampu-lampu hias ini salah satu penunjang untuk mewujudkan teori telapak kaki Bapak Wali Kota. Proses penggantian lampu aksesoris kota sejumlah 66 titik ini berhasil dirampungkan tim UPTD PJU Kota Parepare dalam jangka waktu 3 bulan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan program-program dari TV Peduli. Saya Dewi Sartika. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.